guys. Kalian sadar tidak sekarang banyak barang impor yang harganya mahal kan? Iya, kayaknya karena tarif impornya naik deh. Tapi apa sih pengaruhnya terhadap industri dalam negeri? Nah, itu yang menarik. Ada sisi positif dan negatifnya. Daripada kita nembak-nembak, Ayo kita analisis dampak tarif impor terhadap industri dalam negeri. kita tahu di era globalisasi ini arus barang antar negara semakin cepat dan luas. Di satu sisi, menguntungkan karena kita bisa mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga murah. Tapi di sisi lain, kondisi ini bisa jadi ancaman bagi industri lokal kita. Kalau pasar kita dibanjiri dengan produk impor dari luar negeri, maka disinilah pentingnya kebijakan tarif impor, yaitu kebijakan yang menetapkan pajak atas barang yang masuk dari luar negeri. Tujuannya adalah agar industri nasional kita tetap bertahan dan bisa berkembang di tengah persaingan global. Apa itu tarif impor? Tarif impor adalah pajak yang dikenakan pada barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri agar tetap bisa bersaing. Di Indonesia ada dua jenis tarif impor utama. Yang pertama yaitu tarif non-favored nation, yang artinya perlakuan yang paling disukai, yaitu tarif standar untuk negara-negara anggota World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua yaitu tarif preferensial, tarif khusus yang lebih rendah diberikan kepada negara-negara yang punya perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, seperti ASEAN Free Trade Area atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Jadi, tarif impor bisa menguntungkan industri lokal, tapi kalau terlalu tinggi bisa membuat harga bahan baku naik, dan itu bisa merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, beberapa kebijakan tarif impor yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, tarif MFN, Most Favored Nation. Ini adalah tarif standar yang berlaku untuk semua negara anggota WTO. Kemudian yang kedua, tarif preferensial. Tarif yang lebih rendah karena adanya kerjasama dagang, contohnya lewat AFTA atau IJPA. Kemudian yang ketiga, BMAD, atau Bea Masuk Anti-dumping. Ini adalah pajak tambahan untuk barang impor yang dijual lebih murah dari harga wajar. Tujuannya supaya industri lokal tidak dirugikan oleh praktik dumping, yaitu menjual barang dengan harga sangat rendah. Kemudian yang keempat, BMAD terhadap baja controlled plant dari Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. BMTP atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan, ini adalah langkah sementara untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang tidak wajar. Kemudian yang terakhir, relaksasi tarif. Kebijakan yang menurunkan atau menghapus tarif untuk barang tertentu, biasanya bahan baku atau barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Sekarang, mari kita lihat dampak dari kebijakan tarif impor terhadap industri dalam negeri. Ada berbagai aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek produksi. Tarif membuat barang impor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen lebih memilih produk lokal. Ini mendorong produsen lokal meningkatkan produksi. Contohnya itu pada tahun 2020, pemerintah menaikkan tarif impor terhadap produk tekstil dan produk tekstil TBK dari Tiongkok dan negara lainnya. Akibatnya, produsen lokal seperti PT Sri Rejeki Isman dan PT Pan Products TBK mengalami peningkatan pesanan. Kementerian Perindustrian mencatatkan kapasitas produksi industri tekstil dalam negeri naik, khususnya untuk kebutuhan bahan baku masker dan pakaian medis selama COVID-19. Aspek yang kedua adalah aspek harga dan konsumsi. Tarif membuat harga barang impor naik. Akibatnya, konsumen beralih ke produk lokal. Tapi jika produk impor itu bahan baku,
harga produksi barang ikut naik. Contohnya pada tahun 2022, kenaikan tarif dan gangguan pasokan kedelai impor menyebabkan harga kedelai di Indonesia melonjak hingga 11.000 per kilogram. Karena sekitar 90% kedelai di Indonesia itu adalah barang impor. Harga tahunan harga tempe ikut naik di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan para produsen tahu tempe melakukan mogok produksi pada awal Januari 2022 sebagai bentuk proses terhadap ketergantungan pada kedelai impor yang mahal. Aspek yang ketiga adalah aspek lapangan kerja. Jika industri lokal tumbuh karena terlindungi, lapangan kerja juga bertambah. Tapi kalau biaya produksi naik akibat dari bahan baku, perusahaan bisa mengurangi pekerja. Contohnya, setelah pemerintah menerapkan DMAD terhadap impor tekstil dari Tiongkok, beberapa perusahaan tekstil lokal di Jawa Tengah seperti PT Apanti Corpora dan PT Sritex berhasil menambah shift produksi dan merekrut lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat pada tahun 2020 sampai 2021. Sebaliknya di industri otomotif roda 2, kenaikan tarif suku cadang tertentu serta kelengkapan chip semikonduktor global menyebabkan beberapa pabrik perakitan motor seperti Yamaha dan Honda melakukan penyesuaian produksi dan mengurangi tenaga kerja kontrak pada tahun 2021. Aspek yang terakhir yaitu aspek persaingan. Tarif bisa melindungi produk lokal dari persaingan asing, tapi kalau perlindungan berlangsung terlalu lama, produsen lokal bisa jadi kurang inovatif. Contohnya PT Krakatau Steel atau Persero, TBK selama bertahun-tahun mendapat perlindungan dari impor baja lewat biaya masuk dan DMAD, namun pada 2019 perusahaan mencatatkan kerugian besar karena tidak efisien dan kalah bersaing di pasar ekspor. Pemerintah kemudian mendorong perusahaan ini untuk melakukan restrukturisasi dan modernisasi pabrik melalui program transformasi besar-besaran sejak 2020. Hasilnya, Krakatau Steel mulai mencatatkan laba dan peningkatan daya saing pada 2021 sampai 2023. Sekarang mari kita lihat studi kasus nyata dari kebijakan bea masuk anti-dumping. Pada Januari 2025, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2025. Isinya adalah pengenaan DMAD terhadap produk hak relatif, yaitu produk baja lembaran panas dari 3 negara, Tiongkok sebesar 10,47%, Singapura 12,50%, dan Ukraina 12,33%. Nah, kebijakan ini dilakukan karena produk HMP dari ketiga negara itu dijual di Indonesia dengan harga di bawah pasar, yang bisa merugikan produsen baja dalam negeri. Nah, apa dampaknya bagi industri baja nasional? Setelah kebijakan BMAD diberlakukan, PT Krakatau Steel mengoperasikan kembali pabrik hot strip pada 30 Desember 2024. Pabrik ini sebelumnya sempat berhenti sejak Mei 2023. Dengan beroperasinya kembali, Krakatau Steel menargetkan produksi sebesar 1,7 juta ton baja pada tahun 2025. Nah, sekarang kita lihat data dari BPS. Kuartal 1 tahun 2024. Nah, ekspor baja naik 38,3% dari 3,81 juta ton menjadi 5,27 juta ton. Nah, kemudian impor baja turun 10,2% dari 3,91 juta ton menjadi 3,51 juta ton. Grafik ini menunjukkan kenaikan signifikan pada ekspor baja. Artinya, daya saing industri lokal meningkat penurunan impor baja, sesuai dengan tujuan BMAD untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar. Ini menandakan bahwa kebijakan BMAD memberikan hasil positif bagi industri dalam negeri. Sebagai kesimpulan, kebijakan tarif impor seperti BMAD terbukti mampu melindungi industri lokal dari kerugian akibat produk asing murah.
Proteksi ini membantu industri seperti Krakatau Steel bangkit dan meningkatkan produksi. Namun, pemerintah tetap harus berhati-hati, proteksi jangan terlalu lama agar industri tetap terpacu untuk bersaing dan berinovasi. Itulah penjelasan dari kami mengenai tarif impor terhadap industri dalam negeri. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan ucapan Billahi bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.